Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi semua. Sudah menyiapkan piring hatinya untuk menikmati sarapan surgawi dari Tuhan? Mari sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang luar biasa di mana kami melihat matahari, kami mendengar suara burung berkicau, dan terutama kembali kami dipercayakan lagi nafas kehidupan di dalam hidup ini. Mari ya Tuhan, isi penuh piring hati kami, kenyangkan kami, sehatkan kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, dimanapun kalian bersekolah, dan juga para orang tua, para kerabat dan sahabatku yang ikut menikmati sarapan surgawi setiap pagi. Judul firman Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu ini adalah The Gift. Apa sih artinya The Gift? Hadiah. Ya. Lalu itu tema mingguan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup ini adalah hadiah. Hidup ini adalah hadiah. Di awal November, firman Tuhan lewat sarapan sorgawi, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah ciptaannya yang sangat luar biasa, ya. Bahwa kita ini adalah ciptaannya yang istimewa. Kita diciptakan serupa dan segambar dengannya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita akan mengulang sedikit, ya, bahwa Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Artinya kita mempunyai ciri-ciri seperti Allah, ya. Kita mempunyai karakteristik seperti Allah, karakteristik seperti Allah. Berbeda dengan binatang, dengan nyemot, ya, dengan binatang apapun, bahkan dengan alam. Dan terutama kita tahu bahwa Allah itu kekal. Dia tidak lahir dan tidak mati. Dia tidak dilahirkan dan dia tidak akan meninggal. Dan ketika kita diciptakan serupa segambar dengan Dia, berarti kita pun mempunyai satu karakteristik, ya, yaitu kita mempunyai hidup kekal. Kita mempunyai kekekalan di dalam diri kita. Sebab itulah kalau judul firman Tuhan pagi hari ini berkata bahwa hidup ini adalah hadiah, tidak salah. Karena kalau kita bisa ada, itu adalah hadiah dari Tuhan buat kita. Nggak ada alasan apapun yang membuat kita menjadi ada. Satu-satunya alasan hanya adalah karena Tuhan menciptakan kita. Banyak orang berdoa meminta supaya Tuhan memberikan keturunan. Dan saya percaya anak-anakku yang Tuhan kasihi, papa mama kalian berdoa supaya kalian boleh lahir, boleh ada di dunia ini. Kalau nggak percaya, tanya deh sama papa mama, ya. Pasti. Bahkan
Sejak kalian diketahui ada di dalam kandungan mama, sejak itu papa dan mama berdoa lebih sungguh-sungguh lagi supaya kalian lahir dengan baik, dengan keadaan yang tidak menyedihkan, ya. Ada orang, saya ingat seorang kawan saya ketika melahirkan, beberapa jam kemudian bayinya meninggal karena ada penyakit yang menyerangnya. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, hidup ini adalah hadiah dari Tuhan. Bukan itu saja, bukan karena hanya kita ada, kita menjadi kita katakan bahwa hidup kita adalah hadiah. Kita mau ingat lagi bagaimana Tuhan berkata bahwa Tuhan mau kita manusia ini memenuhi bumi dan berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Gak ada kepada hewan Tuhan gak berbicara berkuasalah, hei monyet berkuasalah atas kuda. Enggak. Hai singa, berkuasalah atas segala binatang di hutan. Tidak. Hanya kepada manusia. Saya mau katakan itu pun adalah hadiah. Ya. Bahkan bisa beranak cucu itu juga hadiah. Tuhan suruh loh. Kepada hewan-hewan Tuhan gak suruh. Tetapi kalau kepada manusia, Tuhan memang memerintahkannya. Ada tugas dari Tuhan. Kemudian kalau kita membaca, kita baca ulang yuk. Kejadian 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-29 saja. Ayat yang ke-29. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Kita mau lihat rahasia apa yang tersembunyi dalam ayat ini. Diberikan sumber makanan yang tidak akan habis. Mengapa? Karena tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Ya, kita tahu ketika contohnya saja burung-burung, ya, kalau makan buah-buahan, kelelawar makan buah-buahan, bijinya dia buang sembarangan. Kalau jatuh di tanah, bisa tumbuh sendiri. Di rumah saya ada sedikit tanah, taman kecil ya. Ada pot-pot juga. Kadang-kadang tumbuh rumput, tumbuh pohon jeruk gitu. Padahal saya tidak tanam. Di pot bunga. Entah bagaimana. Gak pernah saya makan jeruk buang bijinya ke situ. Pasti. Karena malam suka ada kelelawar. Ya. Ada burung-burung yang terbang. Membawa biji-bijian dan terjatuh. Dan tumbuh. Coba. Itulah sebabnya manusia punya sumber makanan yang tidak akan habis. Kalau firman Tuhan pagi hari ini berjudul hidup ini adalah hadiah, benar-benar gak salah. Karena selain diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, diberikan kekekalan, ya, diberikan kekekalan tidak akan mati. Pasti ada yang tanya, tapi ada yang mati. Nanti ya, kita akan bahas itu di hari yang akan datang. Kemudian juga diberikan tugas yang istimewa untuk memenuhi bumi dengan keturunan-keturunan yang ilahi. Ya, artinya keturunan apa? Keturunan yang diberi tugas, yang di dalamnya ada tugas dari Tuhan. Yang hidupnya adalah dari Tuhan. Dan kemudian diberi kuasa atas segala binatang. Dan yang paling luar biasa lagi, diberikan sumber makanan yang tidak akan habis. Kalau hidup ini adalah hadiah, kalian harus jaga hidup ini. Amin. Kalau kamu diberi hadiah oleh mama atau papa, kemarin ada seorang siswa namanya Matthew, ya, mendapat hadiah
handphone. Karena apa? Karena kesungguhannya giat untuk memperbaiki segala nilai-nilainya yang mungkin masih kurang, semangat meskipun di tengah pandemi, lebih sungguh-sungguh lagi belajar. Itulah sebabnya Tuhan memberi hadiah. Kenapa saya katakan Tuhan? Karena bukan dari sekolah yang memberi. Tiba-tiba saja ada seseorang yang bilang saya mau kasih hadiah buat anak yang sudah menunjukkan kesungguhan hatinya untuk belajar sehingga dia bisa mengejar ketinggalannya. Nah, itu hadiah. Saya tidak pernah minta. Dan kalau seandainya Matthew diberi hadiah lalu dia tidak menghargai hadiah itu, handphone, meskipun bukan handphone yang mahal-mahal banget ya, tapi cukup baik untuk bisa mengikuti pelajaran secara online. Nah, lalu dia buang-buang sembarangan, bahkan sampai kena air, mungkin jadi rusak. Tentu orang yang memberinya akan menjadi kecewa dan akan berpikir, saya tidak akan memberi hadiah lagi kepada Matthew. Saya percaya Matthew tidak seperti itu. Itu hanya contoh saja. Nah, anak-anakku, demikian juga. Hidup ini adalah hadiah. Biarlah kalian perlakukan isi hidupmu dengan baik. Hargai hidup yang Tuhan berikan. Ya, jangan hidup dengan sembarangan, karena hidup ini adalah hadiah. Dan jangan khawatir akan hari esok. Meskipun apapun yang ada di sekeliling kita sangat mengkhawatirkan. Papa mama, saya tahu, Tuhan tahu, terutama kita hidup penuh dengan kekhawatiran di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Ya, sebelum pandemi aja banyak kekhawatiran, apalagi masuk ke dalam pandemi. Mungkin ada papa, ada mama yang kehilangan pekerjaannya. Tetapi saya katakan, hidup ini adalah hadiah. Hidup menurut kehendak Tuhan. Meskipun belum mendapat pekerjaan, bukan menjadi hidup sembarangan, tetapi hiduplah dengan takut dan setia kepada Tuhan. Tetap membawa anak-anak dekat kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau kelaparan, bahkan telanjang, dan Tuhan akan memberikan engkau pekerjaan tepat pada waktunya. Karena apa? Dia berikan sumber makanan yang berasal dari tumbuhan berbiji. Artinya tumbuhannya akan terus bisa bertumbuh kembali lewat biji-bijinya. Mari, siapapun yang tengah menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, kita bersyukur buat hidup yang masih bisa kita nikmati. Juga salam saya buat tante saya, Tante Yeli, yang kemarin kita bersama-sama doakan. Sekarang sudah keluar dari rumah sakit. Ternyata penyakit yang dikhawatirkan itu tidak seburuk yang dipikirkan, yang diduga. Dan Tuhan sudah memberikan pemulihan yang luar biasa. Hidup ini adalah hadiah. Kita bersyukur, isi dengan perkara-perkara yang baik, berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Hidup ini adalah hadiah Tuhan. Hadiah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberikan kami sumber makanan yang kami perlukan sebagai orang-orang yang hidup di dunia. Kami perlu makan, dan Tuhan berikan kami sumber makanan yang tidak akan habis. Dan kami percaya Tuhan juga akan memampukan kami untuk mendapatkan sumber makanan yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih ya Tuhan. Terus ingatkan kami, terus berikan kami kemampuan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Kalau selama ini kami masih hidup dengan sembarangan, kami tidak menghargai kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ampuni kami ya Bapa. Tetapi biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus bekerjalah dengan kuat di dalam hidup kami. Ingatkan kami, tegur kami, nasihati kami. Kalau kami hidup dengan sembarangan, mendukakan hatimu, menyakiti hatimu, bahkan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni kami, Roh Kudus, tolong kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasih, Bapak Ibu, para orang tua, kerabat dan sahabatku, rekan-rekan guru. Tuhan memberkati setiap kita. Hidup kita adalah hadiah darinya. Pakai hidup ini sesuai yang seperti Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok pagi.